sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Yang kedua kalinya, sholawat berbingkaikan salam tak lupa kita kirimkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra dari Abdullah dan buah hati Aminah, yaitu Baginda Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang menggulung tikar-tikar kebatilan, menghampaskan permadani keislaman di atas puing-puing kejahiliaan. Dan beliaulah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan setetes darahnya demi mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah, perwakilan dari kelas 8A, asal sekolah SMP Negeri 1 Bajing Barat. Di sini saya akan membawakan ceramah atau kultum dengan judul 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah dengan 4 golongan yang dirindukan surga itu? Rindu yang dirindukan surga itu tak sebanding dengan rindunya Dilan jamaah, di mana Dilan pernah berkata, jangan rindu, rindu itu berat, kamu gak akan sanggup, biar aku saja. Dan driver pun menjawab dengan kata-kata lantangnya, rindumu tak seberat muatanku di jalan. Tetapi jamaah sekalian, rindu yang dirindukan surga itu bukan rindunya Dilan, melainkan 4 golongan ini. Golongan yang pertama yaitu 1, tahlil Quran, membaca Al-Quran. Marilah kita senantiasa menggunakan waktu kita, marilah kita senantiasa menggunakan kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan marilah kita bersama-sama membasahi lisan kita dengan untayan-untayan ayat suci Al-Quran. Karena jamaah sekalian, Al-Quran itu merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, golongan kedua yaitu hafizil lisan, menjaga lisan. Lisan ialah daging yang tak bertulang, namun ketika kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, baik didengar di hati saudara kita maupun di hati orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki 2 orang murid. Murid yang pertama diperintahkan kepadanya, wahai muridku, keluarlah engkau mencari seekor binatang, kemudian sembelih binatang itu, lalu ambillah bagian yang kamu anggap paling baik. Murid yang pertama mengambil bagian lidahnya. Murid yang kedua pun diperintahkan kepadanya, wahai muridku, keluarlah engkau mencari seekor binatang, kemudian sembelih binatang itu, lalu ambillah bagian yang kamu anggap paling buruk. Murid yang kedua pun mengambil bagian lidahnya. Dari sebuah kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa daging yang tak bertulang, ini lisan yang tak bertulang, ketika kita tidak mampu untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka bisa melukai hati perasaan saudara kita maupun hati perasaan orang lain. Golongan yang ketiga yaitu wa mutminul ji'an, memberi makan bagi orang yang lapar. Marilah kita senantiasa mengulurkan tangan kita, marilah kita senantiasa meringankan beban saudara kita yang ada di luar sana. Karena jamaah, ada yang sakit hanya karena kelaparan, ada yang sampai meninggal hanya karena kelaparan. Nah sahabat jamaah sekalian, barang siapa yang memberi makan bagi orang yang mukmin hingga kenyang dari kelaparannya, maka Allah akan memasukkan
Dan golongan yang terakhir yaitu washaimina fi syahri Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan atas dasar iman dan ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimin. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan 4 golongan ini, yaitu 1. Tahlil Quran, membaca Al-Quran. 2. Hafizil lisan, menjaga lisan. 3. Wa mutmimul ji'an, memberi makan bagi orang yang lapar. Dan yang terakhir, washaimina fi syahri Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Mungkin hanya itu ceramah yang dapat saya bawakan, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Karena yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan pasaran limbun jalla aha amal li baju siaga sepatu fattaqullaha mastata'tum fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.